Oke, terima kasih. Sudah selesai. Sudah. Absen sudah ya. Oke, sudah. Udah. Izin Bapak Ibu, izin Pak Narasumber, Pak Ketum, saya akan memulai acara siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama melalui Zoom meeting untuk melaksanakan FGD dengan tema pekerjaan fondasi. Baik, yang pertama-tama yang kami hormati Ketua Umum Arkindo, Bapak Haji Reza Sahyan. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Rahmat Effendi ST. Yang kami hormati perwakilan Provinsi Arkindo. Dan para anggota badan usaha yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan, dilanjutkan laporan panitia, dilanjutkan sambutan Ketua Umum sekaligus membuka acara. Kita memasuki acara inti, dilanjutkan sesi tanya jawab dan penutupan. Baik, terima kasih. Untuk mengawali acara, marilah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya yaitu laporan panitia. Kepada Bapak Tian, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Bapak Tian. Ya baik, mohon maaf kepada Bapak Edo Susilo, kami persilahkan untuk menyampaikan laporan panitia, Pak. Terima kasih. Mbak surat Bu, Mbak. Ya, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya kita telah dapat menghadiri acara FGD ini. Di samping itu juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kepada kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Arkindo Bapak Haji Reza Sahyan, yang saya hormati narasumber kita Bapak Rahmat Effendi ST, dan yang saya hormati perwakilan Arkindo serta anggota Arkindo yang tidak dapat saya sebutkan nama satu-satu. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan meluangkan waktu dalam acara pada hari ini, walaupun melalui Zoom meeting. Pada hari ini, dalam rangka kegiatan FGD Arkindo, kami selaku panitia penyelenggara acara ini
yang akan mengusung dengan tema apa tuh? Pekerjaan fondasi yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dan anggota Arkindo yang akan dibawakan oleh moderator. Dan kami sampaikan juga bahwa yang hadir dalam acara FGD ini diperkirakan sekitar 38 peserta. Demikian laporan dari kami. Sekali lagi terima kasih dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Edo. Baik, selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum sekaligus membuka acara kepada Bapak Haji Reza Sahian. Waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang saya hormati perwakilan Provinsi Arkindo seluruh Indonesia, yang saya hormati anggota Badan Usaha Arkindo seluruh Indonesia, narasumber Pak Rahmat dan teman-teman pengurus DPP Arkindo, juga para peserta yang hadir di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga serta undang-undang, juga aturan yang dibuat oleh LPJK, di mana DPP Arkindo diwajibkan untuk mengadakan dan dalam pembinaan dalam acara ini adalah FGD forum. Adapun judul yang kita akan laksanakan pada hari ini adalah pekerjaan fondasi. Untuk itu, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di dalam acara ini, saya minta dengan sangat dan hormat untuk tetap mengikuti sampai berakhir. Semoga apa yang didapat kita nanti oleh dari narasumber mudah-mudahan menjadi ilmu yang berguna bagi kita semua. Jadi saya betul-betul sekali lagi atas nama panitia juga Dewan Pimpinan Pusat mohon maaf apabila tadi ada kekurangan dalam kegiatan ini. Sebelum saya tutup, saya buka dulu ya Beren. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Reza. Baik Bapak Ibu, kita memasuki acara inti. Izin kepada Pak Rahmat, Pak. Saya akan memulai acaranya, Pak. Pak Rahmat yang Di mana? tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Pak Rahmat Effendi. Tadi dulu sebentar. Di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Rahmat Effendi. Izin Pak Rahmat untuk segera memulai materinya, Pak, pembahasan. Izin Pak Rahmat, tolong angkat tangan biar saya sorot dulu. Izin Pak Rahmat
Halo Pak Rahmat, boleh Pak kameranya diaktifkan supaya bisa disorot sama tim kita Pak di sini. Halo Pak Rahmat. Atau enggak Bapak pakai dua aplikasi Pak? Kalau memang yang ini nggak bisa Pak. Biasanya bisa ya. Atau mau ini Pak, Bapak keluar nanti masuk lagi. Bapak Reza Syayan yang saya hormati, jajaran pengurus DPP maupun perwakilan provinsi, serta Bapak Ibu yang menghadiri Zoom meeting ini. Baik, izinkan saya memulai dan mohon izin untuk Ibu Ambar Siapa menampilkan slide yang materinya ya Pak? ya siap. Ya, silakan Pak Yopi dibantu Pak. Ya, terima kasih. Pada hari ini yang pertama adalah pengertian pondasi bangunan. Ada kekurangan konstruksi ya, konstruksi pondasi bangunan. Pondasi adalah bagian dari suatu sistem struktur bawah atau substruktur yang menahan berat sendiri dan seluruh beban gaya dari struktur atas, kemudian meneruskannya ke lapisan tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Beban dari kolom yang bekerja pada pondasi ini harus disebar ke permukaan tanah yang cukup luas, sehingga tanah dapat memikul beban yang aman. Di dalam membangun sebuah bangunan, Anda dapat menggunakan jenis-jenis pondasi dengan berbeda-beda. Untuk bangunan tinggi, biasanya digunakan pondasi dalam. Lalu kemudian untuk bangunan yang sederhana, biasanya menggunakan pondasi dangkal. Selanjutnya, Bu. Pembuatan pondasi bangunan harus diperhitungkan dan menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban-beban bangunan, dan gaya-gaya luar, seperti tekanan angin, gempa bumi, dan lain-lain. Serta tidak boleh terjadi penurunan pondasi setempat ataupun penurunan pondasi yang merata lebih dari batas tertentu. Suatu perencanaan pondasi dikatakan benar apabila beban yang diteruskan oleh pondasi ke tanah tidak melampaui kekuatan tanah yang bersangkutan. Apabila kekuatan tanah dilampaui, maka penurunan yang berlebihan atau keruntuhan dari tanah akan terjadi. Jika tegangan tekan melebihi tekanan yang diizinkan, maka dapat menggunakan bantuan pondasi tiang untuk membantu memikul tegangan pada dinding dan kolom pada struktur bangunan di atasnya. Next, Bu. Jenis-jenis pondasi bangunan seperti yang disampaikan tadi, bahwa pondasi dalam, yaitu pondasi dalam adalah yang didirikan di permukaan tanah dengan kedalaman tertentu, sehingga beban struktur sebuah bangunan dan kondisi permukaan tanah mempengaruhi daya dukung pondasinya. Pondasi juga terdiri dari beberapa jenis lagi. Pondasi dalam ini terbagi menjadi beberapa jenis pondasi lagi,
Yang pertama adalah pondasi dinding diafragma atau pondasi piers. Pondasi untuk meneruskan beban struktural yang dibuat dengan menggunakan penggalian dalam. Setelah itu, struktur pondasi piers dipasangkan bersamaan ke dalam galian. Pondasi tiang pancang. Pondasi ini biasanya menggunakan beton sebagai bahan dasarnya. Beton tersebut kemudian ditancapkan langsung ke tanah menggunakan mesin mekanis yang disebut dengan mesin pemancang. Pondasi bore pile atau caisson. Pondasi caisson biasanya dibangun di dalam tanah, tepatnya di permukaan tanah. Selain itu, pondasi yang satu ini ditempatkan pada kedalaman sesuai dengan kebutuhan dengan cara membuat sebuah lubang dengan cara dibor. Untuk membuat pondasi ini digunakan sistem pengukuran tanah dengan cara pengeboran. Selanjutnya, Bu. Nah, ini ada gambar atau contoh pondasi dinding diafragma atau pondasi piers. Selanjutnya, ini pondasi tiang pancang. Selanjutnya, ini adalah gambar pondasi bore pile. Selanjutnya, gambar. Lalu kemudian pondasi jenis kedua adalah pondasi dangkal. Pondasi dangkal biasanya digunakan dalam proyek pembangunan bangunan yang lebih sederhana. Selain itu, pondasi yang ini dibuat tak jauh dengan permukaan tanah. Pada umumnya, kedalaman pondasi dibangun kurang dari sepertiga dari lebar pondasi dengan kedalaman kurang dari 3 meter. Sama halnya dengan pondasi dalam. Lalu kemudian pondasi raft digunakan untuk menyebarkan beban struktur atas area yang luas. Biasanya jenis pondasi yang satu ini sering digunakan di area tanah yang memiliki tekstur yang lebih lunak atau longgar dengan kapasitas daya tanah yang rendah. Pondasi tapak digunakan untuk menggunakan titik individual. Biasanya pondasi seperti ini dibuat dalam bentuk lingkaran, persegi, maupun persegi panjang. Selain itu, pondasi ini terdiri dari lapisan beton yang sama juga seragam. Pondasi dangkal ini apabila diperlukan suatu perkuatan, biasanya dikombinasi satu dengan yang lainnya. Apabila dia di satu daerah yang perbukitan atau terasering, biasanya dikombinasi ini antara pondasi tapak dan pondasi menerus. Silakan Bu dilanjut. Lalu pondasi memanjang atau jalur digunakan untuk mendukung beban yang memanjang, beban garis. Pada umumnya, pondasi memanjang dibuat untuk dinding bangunan yang dibuat membentuk persegi panjang atau trapesium. Ini biasanya pondasi batu kali. Pondasi sumuran digunakan apabila tanah dasar yang baik, agak dalam letaknya, serta di dalam tanah terdapat gangguan yang menghalangi pelaksanaan pembuatan pondasi. Pondasi sumuran juga dapat digunakan jika ada bahaya penggerusan tanah di bawah dasar pondasi oleh arus air. Dasar sumuran harus benar-benar pada lapisan tanah keras. Selanjutnya, Bu. Nah, ini gambar pondasi raft. Kemudian selanjutnya ini pondasi tapak atau biasa kita cakar ayam atau footplat biasa kita sebut. Selanjutnya, Bu. Ini pondasi jalur, pondasi memanjang. Selanjutnya, Bu. Ini pondasi sumuran. Next, Bu. Selanjutnya, aspek-aspek pemilihan jenis pondasi. Perencanaan pondasi harus didasari beberapa aspek. Antara lain yaitu fungsi dari bangunan, jenis tanah, kedalaman tanah keras, pendukung pondasi, maupun dari aspek biaya atau finansial. Adapun penjelasan masing-masing aspek pemilihan pondasi
kedalaman tanah fondasi, yaitu kedalaman tanah di bawah fondasi, erat kaitannya dengan pemilihan tipe fondasi. Hal ini dikarenakan setiap tipe fondasi memiliki bentuk serta mekanisme penyaluran beban yang berbeda tergantung pada kondisi tanahnya. Faktor tanah yang diperhitungkan antara lain jenis tanah, parameter tanah, daya dukung tanah, kedalaman tanah, kekerasan tanah, dan sebagainya. Batasan akibat struktur di atasnya. Kondisi beban struktur atas dapat meliputi total beban sendiri atau total beban yang berada di atas fondasi tersebut, arah gaya beban, baik beban vertikal maupun beban horizontal, dan penyebaran beban serta sifat dinamika yang dimiliki oleh struktur tersebut. Batasan keadaan lingkungan dari sekitar. Batasan lingkungan yang dimaksud dalam poin ini ialah kondisi lingkungan sekitar proyek, mengingat dalam mengerjakan suatu pembangunan perlu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, sehingga diharapkan dalam melakukan pekerjaan bangunan tidak mengganggu dan tidak membahayakan lingkungan sekitar atau bangunan yang telah ada di sekitarnya. Ini penting sekali untuk sosialisasi kepada lingkungan sekitar sebelum pembangunan dimulai. Lalu kemudian selanjutnya biaya dan waktu pekerjaan. Faktor biaya dan waktu pekerjaan perlu diperhatikan karena termasuk dalam manajemen konstruksi sebuah bangunan dan sangat berhubungan dengan pencapaian kondisi yang tepat dan ekonomis. Kemudian selanjutnya saya coba secara gambaran umum untuk menyampaikan terkait dengan pembebanan fondasi. Teori pembebanan fondasi, pembebanan merupakan hal yang paling awal diperhitungkan dalam perencanaan dan analisa gedung. Umumnya pembebanan pada struktur gedung dikelompokkan menjadi dua berdasarkan arah kerjanya, yakni beban vertikal dan beban horizontal. Beban vertikal yang bekerja pada struktur gedung meliputi beban mati atau dead loads, beban hidup atau live load, sedangkan beban horizontal berupa beban angin, beban gempa, dan beban lainnya. Adapun penjelasan dari masing-masing pembebanan fondasi adalah sebagai berikut. Beban mati. Beban mati adalah berat dari keseluruhan bagian gedung yang bersifat tetap, baik berupa komponen utama struktur gedung maupun komponen arsitekturnya. Beban mati dapat diperoleh dengan cara mengalihkan volume komponen dengan berat jenis masing-masing material. Beban mati meliputi semua bagian komponen struktur yang bersifat tetap, fix ya, termasuk segala unsur tambahannya. Beban mati merupakan berat total bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang, termasuk diantaranya dinding, lantai, atap, plafon, dan arsitektural, dan struktur lainnya serta peralatan yang termasuk di dalamnya, seperti aksesoris, kran, lalu kemudian sanitari, mechanical, electrical, dan seterusnya. Selanjutnya, Bu. Next, Bu. Beban hidup. Beban hidup adalah beban yang dihasilkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang bukan termasuk beban mati daripada konstruksi. Ada juga beban lingkungan seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, dan beban lainnya. Besarnya beban hidup pada tiap lantai gedung ditentukan sesuai fungsi bangunan gedung yang telah disediakan. Selanjutnya, Bu. Lalu kemudian beban gempa. Beban gempa adalah beban yang bekerja pada suatu struktur akibat dari penggerak tanah yang disebabkan karena adanya gempa bumi, baik itu gempa tektonik ataupun vulkanik yang mempengaruhi struktur tersebut. Selanjutnya beban angin.
Beban angin adalah beban yang bekerja pada suatu struktur akibat pengaruh struktur yang memblok aliran angin. Sehingga energi kinetik angin akan dikonversi menjadi tekanan energi potensial yang menyebabkan terjadinya beban angin. Selanjutnya, lalu ada beban-beban lainnya. Pada beberapa tempat di beberapa negara terdapat beban salju. Beban salju diperhitungkan dalam desain atau struktur bangunan. Selain itu, terdapat pula beban air hujan. Pada umumnya, beban air hujan juga diperhitungkan dalam desain atau struktur bangunan. Pada perencanaan bangunan, dinding penahan tanah juga diperhitungkan. Selain beban-beban yang telah didefinisikan, terdapat beberapa jenis beban yang lain, yaitu beban kejut atau impact, beban api, beban akibat perubahan temperatur, dan lain sebagainya. Untuk aplikasinya, saya mencoba menampilkan satu contoh pembuatan fondasi. Di sini tujuannya adalah agar Bapak Ibu sekalian memahami uraian di atas dengan aplikasi, dan mungkin ini perlu juga di-deliver kepada tenaga ahli Bapak Ibu sekalian, karena memang ini bentuknya satu presentasi pembuatan beban salah satu jenis fondasi yang jika kebetulan saya adalah asesor atau penguji kompetensi konstruksi, biasanya alur ini kita tanyakan juga kepada asesi atau calon tenaga ahli. Baik, saya di sini mengambil contoh pelaksanaan konstruksi pekerjaan pembuatan fondasi bor pile gedung. Bor pile memiliki fungsi yang sama dengan fondasi tiang pancang. Yang membedakannya adalah pada cara pembuatan fondasi tersebut. Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaan fondasi bor pile. Pelaksanaan kerja pengeboran, pelaksanaan kerja pembuatan keranjang besi, pelaksanaan kerja instalasi keranjang besi, dan pelaksanaan kerja pengeboran. Next. Ini adalah gambar denah daripada zona pekerjaan fondasi bor pile. Next. Dalam memastikan zonasi dan titik koordinat tiang serta level, maka kita harus mempergunakan alat ukur, antara lain theodolit dan waterpass. Theodolit biasanya yang sama-sama kita tahu, kita gunakan untuk menentukan titik koordinat atau titik-titik yang memang sudah ditentukan dalam perencanaan. Waterpass adalah untuk leveling. Selanjutnya, Bu. Ini contoh gambar bor pile. Next. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan bor pile. Yang pertama, alat mekanisme ekskavator, drilling rig plus calibar, pipa tremi 3 meter, pipa tremi 1,5 meter, corong, casing 2 meter, casing 1,5 meter, tower lamp, mesin las, tabung oksigen, mesin grinder, matras plat besi. Next. Proses pekerjaan fondasi bor pile. Ini juga mohon menjadi catatan Bapak Ibu sekalian, karena ini memang menyangkut kepada estimasi masa kerja atau time schedule, karena memang fondasi adalah jika kita menggunakan jalur kritis, ini fondasi merupakan satu jalur yang memang titik yang betul-betul kritis. Maksudnya adalah apabila pekerjaan fondasi ini belum selesai dikerjakan, maka pekerjaan ke atasnya atau pekerjaan selanjutnya belum dapat dilaksanakan. Nah, ini proses pekerjaan fondasi bor pile, menentukan titik bor pile, perakitan pipa tremi, perakitan tulangan sengkang, perakitan tulangan utama, persiapan lokasi pengeboran,
pengeboran titik pondasi bor pile, proses pemasangan tulang bor pile, proses pengecoran pondasi bor pile, dan proses pengangkatan temporary casing. Next. Menentukan titik bor pile. Setting alat total station mulai dari kerataan alat dan center atau tidaknya alat. Tembak target acuan benchmark atau BM sebagai titik acuan pengikat koordinat. Input data koordinat rencana titik bor pile pada total station. Arahkan total station ke titik rencana dengan acuan data koordinat yang diinput. Jika alat total station sudah terarah pada target koordinat yang diinput, tembak titik acuan tersebut ke prisma. Jika prisma sudah tepat pada koordinat, maka dibuat patok. Next. Nah, ini gambar prosesnya. Next, Bu. Perakitan pipa tremi. Alat yang digunakan pada perakitan pipa tremi adalah crawler crane. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Pasangkan corong pipa tremi ke pengait crawler crane. Berikan pelumas ke lubang pipa tremi yang dimaksud agar memberikan kemudahan dalam penggabungan pipa tremi. Next. Perakitan tulang sengkang. Alat yang digunakan pada proses perakitan tulang sengkang adalah roller besi. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Masukkan ujung besi tulangan berdiameter 10 mm dan panjang lebih kurang 4 meter ke lubang yang terdapat pada alat pemutar tersebut. Putar besi pemutar tersebut agar besi tulangan tersebut berubah bentuk menjadi bentuk spiral. Langkah ini dilakukan terus-menerus sampai memenuhi kebutuhan tulangan sengkang untuk satu tiang bor pile. Next. Perakitan tulangan utama bor pile. Letakkan dudukan besi yang digunakan untuk menempatkan tulangan dalam perakitan. Pasangkan cetakan di atas dudukan besi yang digunakan untuk mencetak atau meletakkan tulangan agar berbentuk lingkaran dan halus. Pasangkan semua lubang yang berjumlah 12 batang agar membuat bentuk lingkaran. Pasangkan tulangan sengkang pada tulangan utama yang sudah tersusun dan terpasang menjadi bentuk lingkaran dengan jarak senggang 150 mm atau 15 cm. Alat-alat yang digunakan gegep, mesin las, elektroda, ring cetakan. Next. Persiapan lokasi pengeboran. Meratakan area sekitar pengeboran dan membersihkan dari bebatuan atau material yang berada pada lokasi tersebut. Membuat drainase saluran, pembuangan air yang nanti digunakan pada proses pengeboran. Langkah dilakukan agar tidak terjadi genangan air ketika proses pekerjaan pengeboran. Pasangkan plat baja di dekat area sekitar pengeboran, dan hal itu dilakukan agar plat baja tersebut mampu membuat keadaan mesin bor statis atau diam ketika proses pengeboran, karena posisi alat sangat menentukan kualitas lubang bor yang dihasilkan. Gambarnya terlampir. Next. Pengeboran titik pondasi. Dalam proses pengeboran ini, pengeboran dilakukan sedalam 13 meter dengan metode kering, di mana pemasangan temporary casing dilakukan pada kedalaman lebih kurang 3-5 meter. Pemasangan tempat yang tersebut berfungsi sebagai penahan longsoran tanah sedalam kurang dari 3 meter dari permukaan tanah. Alat yang digunakan adalah drilling rig, caliber, mata bor auger, mata bor bucket, mata bor core, temporary casing panjang lebih kurang 5 meteran. Next.
Proses pemasangan tulangan bor file. Setelah proses pengolahan pengeboran selesai, pemindahan tulangan dari tempat perakitan tulangan ke lokasi pengeboran menggunakan alat crane. Pemasangan tulangan pada lubang bor file dilakukan terpanjang 13 meter. Ukuran tulangan diameter 40 mm. Panjang bagian tulangan dibuat sepanjang 13 meter sesuai kedalaman bor file. Alat yang digunakan crane, mesin las, elektroda. Next. Proses pengecoran pondasi bor file. Pemasangan pipa tremi ke dalam lubang bor serta secara bertahap yang kemudian diakhiri pemasangan corong dan penutup dalam corong yang berguna untuk menampung beton yang akan disalurkan ke dalam lubang. Pada proses pengecoran, setiap pergantian meter yang membawa beton, tinggi permukaan cor harus selalu diukur dengan memasukkan meteran roll ke dalam lubang bor tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengestimasi berapa banyak lagi adukan beton yang harus dituangkan ke dalam lubang bor tersebut. Alat yang digunakan adalah crane, pipa termi, truk beton ya, mixer. Next. Proses pengangkatan temporary casing. Setelah proses pengecoran telah selesai, sling dikaitkan dan alat ekskavator ke bagian telinga casing. Angkat dan tarik casing sampai keseluruhan panjang casing terangkat. Alat yang digunakan adalah ekskavator. Proses bor file berikutnya mengikuti daripada cara kerja yang kembali ke awal seperti yang dipaparkan sebelumnya. Next, Bu. Ya. Saya kira materi diskusi yang saya sampaikan cukup sekian, dan mohon maaf apabila ada satu gangguan teknis yang terjadi ini tidak seperti biasanya. Itu adalah di mana sedikit teori terkait dengan pondasi, dan pondasi bor file adalah salah satu contoh daripada jenis pondasi dari beberapa pondasi yang ada yang tadi disampaikan. Harapannya adalah ketika saya memberikan contoh alur atau metode kerja yang dilakukan itu menjadi satu semacam guidance untuk melakukan kegiatan di lapangan. Baik, saya kira untuk pemaparannya saya cukupkan. Lebih kurangnya mohon maaf, dan mungkin kita diskusikan terkait dengan materi dan saling tukar pikiran. Monggo, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak narasumber kita, Pak Rahmat. Ya baik, Bapak Ibu, kita langsung memasuki sesi tanya jawab. Saya buka sesi pertama, 3 peserta untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Ya, siapa? Silakan. Ya, ya baik. Ya. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Pak Nursiwan. Saya dari DPP Arkindo. Siap, Pak. Atau dari DPP Arkindo. Pertanyaan saya adalah, ini hilang lagi. Halo? Iya, Iya, Pak. Ini agak hilang gambarnya mendadak. Iya Pak, hilang. Ini. Sebentar ya. Sebentar, saya coba lagi. Suaranya terdengar.
Ya, halo. Kita dengar kok Pak, aman suara. Ya, baik, baik. Ini ada yang hilang. Sebentar. Mohon izin. Ini Pak, yang kameranya coba dinyalain. Ya, ini kameranya nyala. Nyala ya Pak ya. Ya. Bentar ya. Bentar. Gak apa-apa Pak, kita sabar menunggu kok. Ya. Halo. Iya, Ya Pak. Pak, halo. Ya, sambil inilah saya pertanyaannya adalah begini, sambil nanti saya gambarnya. Di dalam ini tentu kita memerlukan paling tidak kita mengetahui ilmu perencanaan. Ya. Kadang-kadang di dalam pelaksanaan itu Pak kita bore pile gitu ada kegagalan, kelongsoran dan segala macam. Dan Ya. hal-hal inilah harus kita antisipasi. Misalnya pakai bentonet atau sistem bekerjanya alatnya atau gangguan ya pada alat-alat kadang-kadang itu. Nah, kalau hal ini jadi menjadi lebih mulur bagaimana antisipasi kita untuk menghadapi ini. Misalnya proyek ini selesai bulan Oktober, tetapi kita bor sudah ini masih 80-90% sudah bulan Desember. Bagaimana kiat-kiat kita untuk melaksanakan kegiatan ini karena karena apa? Bor pile ini harus kita tes, itu prinsipnya karena dia gabungan dari ilmu teknik ilmu pondasi, rekayasa pondasi, dan mekanika tanah. Nah, ini yang harus kita siasati bagaimana supaya tidak telat. Kan kalau telat kita kontraktor didenda, Pak. Itu permasalahannya, besar dendanya. Nah, terima kasih, Pak. Ini sambil saya siapin anunya, Baik. jawab apa gambarnya. Nah, Baik. ini, Pak. Yo. Selanjutnya ini apa namanya, Mbak? Ya, masuk lagi dah. Iwa, Pak Ini, Nursiwan. Pak Pak Nursiwan. Rahmat, Ya. mungkin boleh Pak langsung dijawab Pak. Oke. Baik ya. Silakan Pak. Ini sudah apa namanya, pertanyaannya adalah pelaksanaan ya, perencanaannya tidak sesuai dengan perencanaannya. Memang identifikasi awal itu menjadi penting, Pak. Identifikasi awal biasanya kalau kita pada saat apa namanya, unleashing itu kan kita ada satu kesempatan untuk sama-sama meneliti hasil daripada identifikasi perencana, Pak. Nah, itu kan kita ke lapangan melihat kondisinya, memang terkadang mohon maaf ya, perencana juga ada human error-nya. Nah, saya kira kekuatan identifikasi awal itu menentukan performa kita ke depan. Artinya begini, apabila pada rapat pendahuluan itu ditemukan satu case yang tadi Bapak sampaikan seperti apa namanya, kondisi tanah lah, tidak sesuai dengan spesifikasi atau bla 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 gitu, itu kita sudah sampaikan kepada pemberi tugas ya melalui konsultan untuk dilakukan satu review ulang. Memang ini menjadi dilematis kita sebagai kontraktor, Pak. Biasanya kadang kita abai di dalam katakan unleashing dan identifikasi awal, lalu kemudian pengajuan, Pak. Dan yang paling kita sering abai adalah itu tadi, Bapak benar sekali, ada target yang sudah ditentukan, tetapi meleset gara-gara ada satu masalah teknis di lapangan. Nah, hemat saya sih, satu, dalam teknisnya kita mesti identifikasi secermat mungkin, lalu kemudian metode kerjanya atau jenis pondasinya yang tadi disampaikan kita juga, oh ya ini case-nya hanya bore pile ya. Lalu kemudian kita juga mesti menyampaikan, Pak, menyampaikan kepada panitia, Pokja atau PPKK atau owner K gitu kan, terkait dengan identifikasi awal yang akan mempengaruhi pekerjaan, kemudahan pekerjaan, Pak. Maka biasa kita kan menyampaikan time schedule
time schedule itulah menjadi fokus kita. Nah, saran saya sih, kalau kita ingin mengantisipasi itu dan sudah teridentifikasi bahwa akan ada kemunduran, dibuat time schedule dengan metode jaringan kerja, Pak. Ada selesai start awal, lalu kemudian selesai awal. Ada start akhir, kemudian selesai akhir. Biasanya yang saya lihat itu teman-teman terkadang di dalam membuat satu schedule itu dalam tanda kutip agak abai terkait dengan prediksi ke depan dan kesulitan-kesulitan yang sebenarnya yang akan kita hadapi juga. Gitu, Pak. Kalau saran saya sih kita identifikasi seperti daya dukung tanahnya, modulus elastisitas tanah, lalu dan seterusnya, kemudian desainnya juga kita review sama-sama, dan kemudian jangan lupa Pak untuk mereview time schedule pelaksanaan pekerjaan. Saya kira itu Pak sementara. Ya. Baik Pak, baik, saya terima kasih. Ini saya ada satu lagi pertanyaan Pak. Misalnya kita sudah selesai pemancangan semua. Nah, itu kan kita mengadakan pengetesan beton Pak. Ya, itu pernah. Jadi di dalam bore pile katakanlah itu kan tidak harus semuanya end bearing, bisa sebagian end bearing, sebagian friction pile. Nah, begitu kita tes itu daya dukungnya kurang karena betonnya kurang gitu. Gimana? Daya dukung katakanlah FC 350 kita diminta, ternyata kita maksimum kita tes hanya 300 gitu. Jadi memang kesalahan dari beton gitu Pak, seperti itu. Bagaimana cara kita untuk keluar dari permasalahan ini, karena daya dukungnya nggak cukup. Daya dukung itu kan dari kekuatan beton, kemudian juga daya friction pile atau ditambah end bearing. Nah kan itu udah daya dukungnya sekian, katakanlah 600 ton. Tetapi karena FC nggak ini kan nggak mungkin tercapai 600 ton, mungkin pecah di 500 gitu. Nah bagaimana kita caranya Pak memperbaiki konstruksi yang seperti ini? Terima kasih Pak. Baik Pak. Ya, ini kalau sudah terlanjur dicor malah sebenarnya kita tidak tidak preparation atau persiapan sejak awal, lalu kemudian kita juga tidak berkomitmen dengan pihak pengadaan pengecoran dan lain sebagainya gitu Pak. Memang ini masalah klasik Pak ya. Dan sebenarnya masalah pondasi ini sangat-sangat ini sekali Pak, sangat-sangat complicated lah Pak. Kejadian dengan Bapak juga ya terjadi, terbukti banyak sekali kebetulan saya juga sering menangani Pak, bukan kegagalan struktur ya, artinya struktur yang dalam tanda kutip kurang stabil Pak. Artinya ada retak lah, lalu kemudian terjadi pergeseran lah, lalu kemudian dan seterusnya itu kan di metode pelaksanaannya, lalu kemudian kontrol daripada pelaksanaan pekerjaannya. Memang mesti diantisipasi di awal Pak. Kalau kita sudah kita melakukan pengecoran, lalu kemudian kita sudah selesai itu ya paling tidak kan dibongkar dan kos lagi gitu Pak ya. Itu terkadang memang ya harus ada satu statement atau kesepakatan dengan pengadaan betonnya Pak. Karena kan kita juga tidak ingin kerja 2 kali. Kalau kerja 2 kali ya rugi Pak. Gitu. Saya kira terjadi sih Pak, hanya memang kita sebagai pelaku konstruksi mesti teliti dan dari awal Pak, dan tentu kan juga seperti tadi mobil mixer gitu ya Pak ya, truk mixer itu kan mengirim, itu kita juga mesti pastikan bahwa mutu sudah dijamin sesuai dengan pesanan gitu Pak. Ya Pak. Ya baik Pak, terima kasih. Memang harus kita cek dulu terlebih awal, tapi kadang-kadang saya pernah juga pengalaman sebagai MK memberitahukan, tetapi pihak dari kontraktornya itu nggak mau dengar gitu. Pada akhirnya terjadi apa yang saya bilang. Sehingga kan kalau dibongkar nggak mungkin besar biayanya, akhirnya jadi pondasi ini berubah-berubah.
Jadi saya lucu juga gitu Pak. Jadi MK perencana ngeliat saya pada kabur gitu, kontraktor gitu. Saya jadi kadang-kadang gitu. Bicara saklek Pak, kita kadang di teknik bicara saklek, tapi juga banyak orang yang nggak suka gitu. Tapi itu betul, saya nggak mau daripada orang jatuh, saya nekat gitu. Saya kasih tahu ini begini, begini, gini, udah. Seperti itu Pak, dari Betul, Pak. pengalaman saya. Terima Betul. kasih Pak atas waktu dan Betul. penjelasannya. Nah, terima kasih Ya Pak. baik, terima kasih Pak Nurwan sharingnya. atas pertanyaannya. Pemberitahuan kepada para peserta, sesi tanya jawab itu satu peserta kita kasih waktu 10 menit, baik Bapak Ibu, karena di sini banyak yang ingin bertanya. Oke, pertanyaan kedua, silakan Bapak Didi dari perwakilan Jawa Timur. Terima kasih Mbak, mohon izin Pak. Silakan. Saya dari Didi, Jawa Timur. Pertanyaan saya adalah salah satu pengambilan data adalah data tanah. Mohon dijelaskan parameter data geoteknik atau tanah apa saja yang diperlukan dalam perencanaan bangunan gedung, Pak. Oh ya. Parameter, salah satu parameternya ya Pak ya. Iya Pak. Baik. Biasanya kita begini Pak, di dalam pengambilan sampling, lalu kemudian pengujian tanah dan seterusnya, ada standarnya Pak kita. Di antaranya adalah Standar Nasional Indonesia SNI 03-2847-2002 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Lalu kemudian 2, Standar Nasional Indonesia SNI 2847-2013 tentang persyaratan beton struktur untuk bangunan gedung. Lalu kemudian 3, Standar Nasional Indonesia SNI 1727 -2013 tentang beton minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lainnya. Lalu kemudian ada ketentuan lainnya yang terkait dengan peraturan daerah. Itu sih Pak yang kita yang memang kita pakai sebagai standar dalam mengambil satu parameter-parameter di Indonesia Pak. Terus siapa? Ya, nanti kalau memang itu nanti saya share di hostnya Pak ya. Apa namanya? Ya, jawabannya ya Pak. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Didi. Baik, silakan Bapak Ibu. Pertanyaan PT Boja. selanjutnya. PT Boja, boleh? Silakan Pak, dari PT Boja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi setelah mendengar paparan dari Pak narasumber, itu saya ada ingin menanyakan Pak mengenai pondasi batu kali Pak yang biasa digunakan untuk pekerjaan pembuatan rumah lah gitu, rumah tinggal gitu kan. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membuat pondasi batu kali agar tetap kokoh. Kemudian dalam pelaksanaannya, apa perlu diberikan pasir atau floor lantai? Kalau memang perlu, apa fungsinya Pak? Yang ketiga, bagaimana hubungan interaksi antara slop dengan pondasi batu kali agar tidak bergeser? Saya rasa itu yang perlu yang saya bisa tanyakan Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Baik Pak. Saya coba ulang pertanyaannya ya Pak ya. Bagaimana pelaksanaan pembuatan pondasi batu kali, ya kan, agar kokoh, lalu kemudian apakah diperlukan atau kenapa diperlukan lantai kerja pasir atau floor, kemudian kaitan antara slope dengan pondasi batu kali. Yang pertama adalah kualitas daripada bahan Pak. Biasanya kan jenis-jenis batu berbeda-beda Pak. Berbeda-beda. Itu ada batu bulat ya Pak ya, batu bulat dan ada batu belah Pak.
Biasanya kalau batu bulat itu batu yang masih muda dalam tanda kutip. Kalau batu belah itu batu yang besar-besar kita belah, ya. Lalu kemudian diharapkan pada saat penyusunan batu sesuai dengan ukuran itu terjadi interlocking, Pak. Terjadi saling ngunci, Pak. Sebelum baik setelah diisi adukan maupun sebelum diisi adukan, Pak. Nah, itu fungsi daripada batu belah itu sendiri agar menjadi kokoh dan solid. Dan saya juga terkadang menemukan apabila kita beli batu, Pak, itu dikirim batu bulat. Nah, batu bulat kita tolak, Pak. Itu kualitas tidak baik untuk fondasi, Pak. Karena tidak ada saling menguncinya, Pak, untuk kualitas materialnya, Pak, ya. Dan kualitas adukan juga perlu diperhatikan, disesuaikan dengan spesifikasi. Lalu kemudian apakah perlu dibikin satu landasan pasir atau floor? Perlu, Pak, karena untuk menjaga bentuk dan kerataan daripada fondasi itu sendiri. Biasanya kan fondasi ada ininya, Pak, ya, ada bentuknya gitu, Pak, untuk mempertahankan itu, misalnya dia tinggi berapa, lebar berapa. Nah, ini yang penting juga nih, antara fondasi slope dengan fondasi antara slope dengan fondasi batu kali. Terkadang kita abai, Pak. Kita abai di dalam bikin biasanya ada angkur, Pak, ke dalam, Pak. Pengikat antara slope dengan batu kali, Pak. Itu memang kelihatannya sepele, Pak. Tetapi penting sekali, Pak. Itu adalah salah satu antisipasi juga untuk gempa, Pak. Jadi dia kalau sudah kokoh, sudah menyatu antara batu kali dengan slope, itu salah satu referensi juga untuk bangunan anti gempa, Pak. Nah, maka saya sarankan juga jangan abai ini. Kadang-kadang kan kita abai ini apa sih kaitan antara slope dengan batu kali atau tukang, ya, yang sering abai itu, Pak. Padahal itu merupakan satu struktur yang menurut hemat saya juga adalah referensi untuk mengantisipasi gempa gitu, Pak, di bangunan yang dangkal, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih PT Boja. Mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi absen, Bapak Ibu. Yang belum isi absen, silahkan diisi absennya. Oke, kita buka sesi kedua. Silakan kepada para peserta ingin bertanya. Pak Beni, Oke, Eca mohon izin tanya. silakan Bapak. Ye, Ada sakit, tapi saya semangat untuk ikut. Ya, Pak. Pertama, terima kasih kepada Pak Rahmat yang sudah memberikan materinya, sudah bagus sekali. Namun karena waktunya singkat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Iya, Pak. Yang pertama, dasar pertimbangan apa saja untuk bisa kita adakan pemilihan tentang tipe fondasi maupun juga jenis fondasi. Dasar pertimbangannya, Pak. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, bila mana pekerjaan konstruksi kita menggunakan fondasi sumuran. Juga bila mana kita menggunakan fondasi tiang panjang. Saya kira 3 hal itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Terima kasih, yang lainnya sudah ditanyakan tadi. Terima kasih, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak, kalau nggak salah dari NTT, Pak, ya? Benar, ya. Bukan NTT, Pak. Iya, DPD. baik. Iya, DPD ya, Pak, ya. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Dasar daripada penentuan tipe fondasi ya, Pak, ya? Ya. Tipe fondasi dan jenis fondasi, Pak. Jenis fondasi ya, Pak, ya. Nah, biasanya kalau kita menentukan fondasi itu kan kita melakukan satu
pengujian tanah dulu Pak untuk menyimpulkan daya dukung tanahnya atau daya dukung penyebaran daripada beban bangunan sendiri Pak. Nah, ada beberapa data tanah yang diperlukan untuk menyimpulkan tipe fondasi yang diperlukan. Yang pertama adalah daya dukung tanah, yang kedua modulus elastisitas tanah, yang ketiga berat butir tanah, yang keempat tegangan tanah, yang kelima data sondir boring. Nah, memang tadi kan ada dua jenis tipe pondasi, pondasi dalam dan pondasi dangkal. Pondasi dalam itu dilakukan biasanya pada bangunan atau konstruksi yang tidak sederhana dalam arti gedung tinggi dan lainnya. Dan pondasi dangkal biasanya pondasi yang diterapkan di dalam rumah, bangunan rumah. Ada juga bangunan yang rumah yang dua lantai maupun 3 lantai biasanya Pak, itu biasanya tipenya dikombinasi Pak, dikombinasi antara batu kali dengan footplat. Itu fondasinya biasanya yang saya alami seperti itu. Itu kalau kita ada di kondisi tanah, katakan di lereng ataupun di tanah-tanah yang memang daya dukungnya kurang, itu dikombinasi. Ada juga dikombinasi antara stress pile atau bore pile dengan batu kali serta footplat. Ada juga Pak. Jadi memang lihat daya dukungnya, lalu kemudian beban mati tadi yang sudah disampaikan, kemudian berapa beban mati yang akan dipikul, berapa estimasi beban hidup yang tadi Pak ya. Lalu kemudian faktor gempa juga Pak di daerah-daerah. Tetap harus kita perhitungkan faktor gempa. Tadi yang sederhana saja saya sampaikan, untuk rumah dangkal, rumah sederhana yang 1 lantai pakai pondasi batu kali saja mesti ada angkur yang menancap di pondasi batu kali. Benar. Gitu Pak. Ya. Terkait dengan pondasi sumuran dan tiang pancang, biasanya pondasi sumuran ini kita lakukan di area-area yang yang lapisan tanahnya itu cukup berair Pak. Jadi kita harus buat kering dulu, artinya kita harus mengeringkan atau mengurangi kadar air di tanah tersebut, gitu kan Pak. Lalu kemudian baru kita bikin pondasi sumuran. Nah, kalau pun tiang panjang sampai dengan menemukan satu tanah yang kuat untuk mendukung pondasi kita, gitu Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Paham Pak, cukup. Baik, terima kasih Pak Beni. Semoga lekas sembuh Pak. Ya baik, selanjutnya kepada peserta selanjutnya silakan bertanya. Sibu Eca. Ya Pak. Iya. Mohon maaf tidak ada videonya, tidak bisa menampilkan foto atau gambar nggih. Siap. Soalnya kameranya masih rusak, Pak. Ya, ini Pak Rahmat yang mau saya tanyakan gini, Pak Rahmat. Ada suatu case pondasi batu kali, itu mengalami konsolidasi atau penurunan tanah, mengakibatkan dinding otomatis retak itu. Nah, dari case tersebut, treatment apa saja yang dilakukan? Enggak cuma treatment apa saja yang perlu dilakukan? Terima kasih Pak. Ya, baik. Baik Pak, pertanyaannya adalah atau case-nya adalah batu kali yang existing mengalami konsolidasi tanah atau penurunan tanah sehingga mengakibatkan dinding retak. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat case-nya sepertinya kan yang kita lakukan itu fondasi batu kali itu jarang sekali kita lakukan soil test Pak, artinya tes tanah ya Pak ya.
terkadang memang kita abai di sana. SOP kita sebagai engineering itu terkadang tidak melakukan SOP itu karena ya kita menganggapnya sederhana pondasi batu gali. Lalu kemudian ada yang dinamakan atau ada case turun batu kali sehingga dinding menjadi Retak, Pak. retak ya Pak ya. Oke. Nah, treatmentnya seperti apa? Ini memang kita mesti detail Pak melakukan satu apa ya, satu penyelidikan tanah atau soil test ya Pak ya. Namun demikian itu biasanya ini kan terjadi apa semacam floating Pak ya, artinya si bangunan ini bertumpu pada tanah yang kurang stabil kan gitu Pak. Ya. Ya kalau memang ingin kita treatment sebenarnya juga agak mahal sedikit gitu Pak. Artinya gini, kita bisa membuat satu apa namanya fondasi baru, tentu dengan fondasi cakar ayam Pak. Lalu apa itu namanya sistem injek. Lalu kemudian slope-nya juga mesti kita coba desain ulang Pak, redesign. Kenapa? Biasanya juga kita mendesain slope di bangunan atau di apa namanya pondasi dangkal itu kita tidak tarik tekannya kita tidak perhatikan. Iya. Ya, sehingga kita ya abailah kita semuanya juga memahamilah gitu ya Pak ya. Nah itu sih memang harus kita bikinkan ini baru, tentu dengan struktur yang baru yang tidak mengabaikan apa itu namanya kekuatan. Dan di bagian dinding yang retak saja Pak. Kalau yang lainnya kemungkinan kalau tidak retak kan turunnya mungkin kalau setempat itu kita bikinkan sektoral saja. Tapi kalau sama-sama, wah ini yang agak repot nih Pak. Kita mesti biaya tinggi untuk mentreatment itu, membuat slope dan beton baru untuk menopang bangunan yang ini, yang apa namanya, yang terjadi penurunan. Kalau di ya seolah-olah kita bikin satu, ada tadi tipe pondasi rough itu Pak. Ya, itu mesti bongkar dinding lah dan seterusnya. Seakan-akan kita bikin plat di lantai 1 Pak. Nah itu, ya seperti itulah ininya Pak. Bikin perahu beton lah gitu ya Pak ya biasanya. Memang biayanya mahal Pak. Ya mungkin hikmahnya adalah kita mesti sebagai seorang apa namanya pelaku konstruksi juga SOP jangan sampai terabaikan Pak untuk selanjutnya gitu Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih dari CV Echa. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi atau tidak? Masih Bu, Oh silakan, dari mana Pak? dari Artindo Sumatera Barat Bu, Sumbar, Yurizal. Dari perwakilan Arkindo Sumatera Barat. Iya. Terima kasih Pak Rahmat. Ya. Ke pertanyaan saya mungkin menyambung, ada kawan yang menanyakan tadi tentang fondasi sumuran Pak. Kan ada pilihannya tadi kan tanah yang agak berair. Iya. Kalau maksimum tanah pemanya kan ke dalam udah sekian harus kita pindah ke metode ini lagi. Apakah ada batasan dalam sumuran itu Pak? Mungkin itu aja tambahan dari pertanyaan tadi Pak. Terima kasih Pak. Ya baik. Batasan pondasi sumuran ya Pak. Seperti yang telah dipaparkan awal bahwa pada prinsipnya pondasi itu baik itu yang dangkal maupun yang dalam itu kan harus berpijak di pada tanah yang stabil Pak, tanah keras gitu Pak. Jadi dimensi atau apa namanya kedalaman itu bergantung daripada apa namanya soil test Pak. Ya kalau misalnya dia soil test lalu kemudian apa namanya sondir gitu Pak ya, lalu kemudian karakteristik tanahnya sudah
diketahui Pak. Tanah di dalam itu kan kita layer-layer Pak. Ya. Ada banyak air yang berpasir, berbatu dan lain sebagainya. Nah itu saja sih Pak, kita perlu lakukan satu soil test yang cermat dan teliti Pak, gitu. Baru nanti disimpulkan kedalaman daripada fondasi sumuran tersebut, gitu Pak. Mbak, mungkin tambahan Pak. Iya, Kalau Pak. umpamanya kita kan ada tiang pancang, tiang bor dan segala kan ada tadi Pak ya. Kalau Ya. apakah kita tidak salah pilih barangkali umpamanya 10 meter masih gunakan sumuran gitu. Batasan itu yang maksud saya Pak. Mungkin kita Iya, ganti Pak. dengan yang lain gitu kan. Iya. Nah, itu kan batasannya itu ya kira berapa Pak? Nggak ada Pak batasannya itu. Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Karena kan pada prinsipnya biasanya kalau melebihi daripada handicap dari tiang pancang itu kan satu memang kelemahannya proses tancap ke buminya itu kan memang satu bising, kedua mengganggu lingkungan dan sebagainya Pak ya. Lalu kemudian dia punya panjang itu memang terbatas karena pengadaannya dan seterusnya. Memang yang paling ideal itu tadi sumuran atau bore pile Pak. Itu lebih boleh dibilang lebih praktis daripada tiang pancang Pak. Iya. Itu aja Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya baik, sesi kedua pertanyaan ini sudah selesai. Saya tutup Bapak Ibu. Saya tutup sesi pertanyaan kedua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Rahmat Effendi yang telah menuangkan ilmunya Pak, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Semoga dapat bermanfaat untuk para pelaku jasa konstruksi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut bertanya dan hadir di acara ini. Kita sudah ada di ujung acara, selanjutnya memasuki sesi penutupan. Kepada Bapak Haji Reza Sahyan, kami persilakan Pak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya nih dari provinsi yang saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Saya terima kasih sekali. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru dulu ya, pergantian tahun kita sudah bertahun-tahun. Terutama dari Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, Sumatera Barat, dan yang lainnya. Kegiatan ini akan kita adakan berapa? 8 kali lagi ya, jodoh ya. 8 kali lagi. Jadi saya berharap tetap dukungan dari kalian semua agar kita nanti sejajar dengan asosiasi lain. Hanya itu aja. Saya atas nama DPP Arkindo beserta panitia mengucapkan terima kasih sekali dan mohon maaf. Ya. Jadi untuk teman-teman yang ikut sebagai anggota, saya juga sangat berterima kasih dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto bersama Pak. Ya. Pak Detik, terima kasih. Oke, satu kali lagi. Tutup dulu. Udah, tutup Ya, ya. Bos. Terima kasih sore. Terima kasih Pak, izin live chat. Baik, pemberitahuan sekali lagi Bapak Ibu yang belum absen dimohon absen.
Yang sudah absen boleh meninggalkan ruangan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara Zoom ini dan narasumber kita,